azim, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu laha. Amin ya rabbal ma'asyiral hadirin wal aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati dan jiwa kita, Allah Subhanahu wa taala permudahkan langkah kaki kita untuk menuju dalam rangka memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, kita berdoa sama Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang barusan saja kita lakukan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala doa yang kita panjatkan semoga semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga untuk siapapun yang hadir pada malam hari ini, semoga umurnya dipanjangkan oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai kesulitan Allah permudah. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita yang sudah 2 minggu yang lalu. Bab sujud sahwi sudah masuk? Belum? Sujud sahwi. Kemarin kita telah membahas tentang masalah hal-hal yang membatalkan salat, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Malam hari ini kita masuk di dalam bab sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah satu rangkaian yang mana disunnahkan. Ingat, sunnah bukan wajib. Hukmuhu sunnatun fala yakunu wajiban. Adapun hukum sujud sahwi itu adalah sunnah, bukanlah yang wajib. Illa fi halatin wahidatin, kecuali di dalam satu keadaan, dalam satu situasi, yang mana hukum daripada sujud sahwi ini bisa menjadi wajib. Kapan? Wahia sujudul ma'mumi li mutaba'ati imamihi fa illam yutabi'hu batalat salatuhu. Sujudnya seorang yang bermakmuman, makmum, kalau seandainya imamnya melaksanakan sujud sahwi, maka hukum sujud sahwi bagi si makmum itu wajib. Kenapa wajib? Karena makmum hukumnya wajib mengikuti imam. Dalam segi gerakan itu wajib si makmum mengikuti imam. Kalau seandainya makmum tidak mengikuti imam di dalam sujud sahwi, maka hukum solat makmum tersebut batal. Faham? Mahalluhu, adapun tempat daripada sujud sahwi kapan dilakukan? Ba'da tasyahhudil akhir wa qabla salam. Setelah pembacaan tasyahud akhir dan sebelum melaksanakan salam. Jadi setelah tasyahud at-tahiyatul,
sampai fil alamin innaka hamidun majid. Jangan salam dulu. Sujud. Habis sujud baca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, duduk rabbil firli warhamni, terus sujud lagi, baca lagi subhana rabbil a'la wa bihamdi, kemudian duduk langsung salam. Tak perlu baca at-tahiyat lagi. At-tahiyat kan sudah dibaca. Nah, lagi kita bahas apa baik sih hal-hal yang menyebabkan kita itu sunnah untuk melaksanakan sujud sahwi. Boleh tak seseorang itu melaksanakan sujud sahwi namun setelah salam? Setelah salam dia baru sujud sahwi. Boleh. Ada di 3 tempat seseorang itu boleh melaksanakan sujud sahwi setelah salam. Dan ini syaratnya dia lupa. Dia tu nak melakukan sujud sahwi, tapi dia lupa, langsung salam. Nah, pas setelah salam dia baru ingat, aku ni nak sujud sahwi, tapi lupa. Yang pertama, ayusallima nasiyan li sujud. Dia memang benar-benar salam tadi karena lupa. Terceplos, lupa. Maka boleh setelah salam dia sujud sahwi. Boleh hukumnya. Kemudian yang kedua, alla yatul al-faslu baina salam was sujud urfan. Ketika dia lupa tadi, tidak panjang jedanya. Setelah salam, dia langsung ingat, aku belum sujud sahwi. Tapi kalau seandainya dia maca zikir dulu, Allahumma antas salam wa minkas salam, berkelakar dulu sama kawan. Amalan sudah panjang jedanya, tidak boleh lagi dia sujud sahwi. Sah dah solat? Ya sah. Kenapa? Ya sujud sahwi hukumnya sunnah, tidak wajib. Ingat hukumnya sunnah. Kemudian alla yaqra'a mubtilun lis-shalah. Tidak ada sesuatu hal-hal yang datang membuat dia batal salatnya. Contoh, setelah salat dia langsung minum kopi, minum air putih. Atau hal-hal yang dapat membatalkan wudu, ngentut misalnya. Pokoknya hal-hal yang membatalkan salat dan membatalkan wudu, maka tidak boleh lagi dia sujud sahwi. Setelah salam, dia nahan kentut misalnya tadi. Ini lama imam salam nih. Pas imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Atau dia lagi salat DP-an, buru-buru dia tadi, lupa sujud sahwi. Cuman terkentut duluan habis salam, tidak boleh lagi dia sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah batal wudunya. Batal. Maka di 3 tempat ini tidak boleh dia sujud sahwi lagi. Caranya tadi sudah diajarkan Apa faedah daripada sujud sahwi? Kenapa disyariatkan, disunnahkan bagi kita ketika ada hal-hal yang kita kerjakan, kita sunnah sujud sahwi, atau hal-hal yang kita lupa, sunnah sujud sahwi. Faedahnya untuk apa? Jabarul khalal al-waqi' qablahu wal waqi' ba'dahu wal waqi' fihi. Faedahnya, visi misi daripada sujud sahwi ini adalah untuk menutupi kekurangan kita ketika sholat. Misal tadi lupa tasyahud awal, maka sunnah sujud sahwi. Misal habis baca Fatihah tidak baca surat atau tidak baca ayat, langsung ruku, sunnah sujud sahwi. Faedahnya apa? Biar tertutupi. Sholat kita ini misalnya ada bolong-bolongnya. Nah, ditampel bolong-bolong ini, ditampel. Dengan apa? Dengan sujud sahwi. Ingat, yang boleh sujud sahwi itu adalah hal perkara yang sunnah. Tapi kalau perkara yang wajib ditinggalkan, jangankan seluruhnya, sebagian kita tinggalkan yang wajib, itu batal sholat. Bukannya sunnah sujud sahwi, bukan. Tidak bisa ditutupi oleh sujud sahwi, tidak bisa. Tapi sholatnya batal. Sujud sahwi hanya berlaku dalam gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan yang sunnah. Nah, inilah pembahasan sedikit sujud sahwi, terlalu panjang. Adapun sebab-sebabnya diantaranya adalah melakukan segala sesuatu yang mana batal kalau dikerjakan sengaja dan tidak batal kalau seandainya dilakukan dengan keadaan lupa. Seperti apa? Seperti contoh orang yang makan sedikit, misal sisa-sisa kondangan leket di gigi, pas lagi sholat,
ngotak-ngatik pakai lidah. Tetap termasuk tetelan. Lupa dah ni. Tidak sadar, lupa. Nah, ini sunnah sujud sahwi. Tapi dengan syarat dikit, bukan banyak. Aman kamu telan sikap roti, nanti batal solat. Negok kopi setegok batal solat. Ini dikit, sisa-sisa nyangkut di kondangan tadi siang. Bekas daging misalnya apa? Nasi, ada secuil nyelip di gigi misalnya. Main ke gigi, main ke lidah. Tetelan. Dah sengaja, lupa. Sunnah sujud sahwi. Kenapa? Ini adalah perkara yang kalau dilakukan sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau kamu sengaja, Pak, aduh daging, telan kenyang nama kamu kan? Kalau caranya yang benar sama mana? Dikeluarkan. Itu cara yang benar. Jadi lidah kita pas lah dapat, embek tangan, buang. Itu cara yang benar. Tidak boleh dimakan. Makan dengan sengaja itu batal. Walaupun sedikit, tapi kalau lupa boleh tak? Boleh. Dan disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian naqlu ruknin qauli ila ghairi mahalli, memindahkan rukun qauli di selain tempatnya. Contoh, baca Fatihah tapi pas tasyahud akhir. Harusnya at-tahiyatul, karena ngelantu memiliki keutang banyak niat alhamdulillah rabbil alamin, atau karena habis dapat nikmat luar biasa tiba-tiba dibaca apa? Alhamdulillah. Nak baca tasyahud keceplos baca alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa? Kalau dia baca alhamdulillah rukun qauli, al-Fatihah itu rukun qauli, rukun yang wajib dibaca. Dibacanya di tempat selain tempatnya. Ketika ruku terbaca Fatihah, atau ketika duduk di antara dua sujud, pokoknya di selain tempatnya terbaca Fatihah. Batal tak salatnya? Tidak batal, tapi disunahkan sujud sahwi. Kemudian tarku ba'd min abadis shalah, meninggalkan abadus shalah atau sebagian daripada abadus shalah. Contoh abadus shalah itu contohnya Pak, kunut. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut itu termasuk abadu sholat. Kenapa disebut abadu sholat? Karena abadu sholat itu menyerupai gerakan sholat atau bacaan sholat. Tasyahud awal itu abadu sholat. Bacanya sama persis seperti tasyahud akhir. Makanya disebut dengan abadu sholat. Lupa maca tasyahud awal atau maca tasyahud awal tapi lupa sholawat kepada Nabi. Sudah maca at-tahiyatul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar. Selawat Nabi itu sunnah tak sahwi? Sunnah. Meninggalkan abadus shalah atau sebagian daripada abadus shalah. Dia baca abadus shalah tapi ada bagian sedikit yang dia lupa, yang dia tinggalkan. Maka disunnahkan juga untuk sujud sahwi. Baik, sekarang kita masuk di dalam pembahasan sujud tilawah. Masuk dalam bab sujud tilawah. Ana jelas ke sujud tilawah? Ini sering ana jelas ke. Sujud tilawah itu adalah salah satu sunnah yang selama ini kita dengar familiar bahasanya itu dengan apa? Sujud sajadah. Ana sering bahas. Sujud tilawah itu adalah sujud sajadah. Yang benar sujud sajadah atau sujud tilawah? Penyebutannya sujud tilawah. Ini penyebutan yang benar. Adapun kalau ada ngomong sujud sajadah, benar tak? Ya benar, tapi ketika memang dibaca ke surat sajadah. Tapi kalau seandainya ada dalam ayat lain dia ngomong baca surah sajadah, baca sujud sajadah, salah. Kenapa? Karena yang dibaca bukan surah sajadah, tapi lebih tepatnya apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Kapan? Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Di luar sholat kapan? Ya kalau kita lagi ngaji.
Kita lagi ngaji Quran, tiba-tiba ada ayat tilawah. Tandanya apa? Tandanya itu kamu jingok. Kalau kamu sering ngaji muka Quran, itu ada tanda sejadah, gambar sejadah kecil di ujung ayat. Nah, itu namanya ayat tilawah atau disunahkan sujud tilawah. Nah, jadi ada banyak, bahkan di dalam Al-Quran itu ada 14 ayat. Ada 14 tempat ayat di dalam Al-Quran yang mana di situ ada ayat tilawah. Di surah apa? Al-A'raf, di surah Ar-Ra'd, An-Nahl, surah Al-Isra, surah Maryam, surah Haji dan lain sebagainya, dan termasuk juga surah Sajadah. Kalau dibaca di hari Jumat subuh. Ini hukumnya sunnah. Syurut niat sujud tilawah. Sekarang syarat-syarat sunnahnya bagi kita untuk sujud tilawah itu ada 6. Yang pertama, antakunal qiraah masyru'atun. Hendaknya bacaan tersebut, ayat yang dibaca adalah bacaan yang dibenarkan dalam syariat. Maksudnya apa? Ya, posisi kita maca adalah posisi wong yang diperbolehkan. Maka ada wong yang tak bolehkan. Contoh, wong yang tak punya wudu, tak boleh baca Al-Quran. Tidak. Ketika ada wong yang tak berwudu baca Al-Quran, kita bentar. Sujud tilawah ini disunahkan juga untuk wong salat. Kemudian untuk orang yang membaca dan orang yang mendengar. Jadi kalau anak tidak baca Quran, anak dengar. Ada baca Quran, ada ayat tilawah, anak sunnah untuk sujud tilawah. Sunnah untuk sujud tilawah. Nah, syaratnya yang pertama tadi, bacaan itu dibenarkan oleh syariat. Kalau ada junub, dia junub baca Quran, ada aja tilawah, kita dengar. Sunnah tak gitu untuk sujud tilawah? Tidak sunnah. Kenapa tidak sunnah? Karena wong junub tak boleh baca Quran. Jadi syarat yang pertama, orang yang membaca itu adalah orang yang dibenarkan dalam syariat, disahkan. Orang junub tak boleh baca Quran. Orang yang kemudian orang yang mabuk, orang yang ngelantur, hilang akal, itu tak boleh dia baca Al-Quran. Kenapa? Karena bahaya. Agak baca ayat salah-salah dia. Nah, ini tak boleh. Ketika ada orang ini baca, maka tak sunnah, walaupun dia baca ayat tilawah. Walaupun Kemudian antakuna qiraah maksudah kharaja bi qira'an na'im wasakram. Yang dibaca adalah ayat yang memang disengaja. Contoh, Pak. Yang maco ini memang sengaja. Anak ini maco. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada wong mimpi ngigo, lagi tidur, maco Quran. Kita ini enggak sunnah tilawah. Tidak, kenapa? Ini wong lagi tidur, bukan lagi dalam keadaan sadar. Ada mabuk, sama, tidak dibenarkan dalam syariat. Maka tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Antakuna qiraah li jami' ayat sajadah. Hendaknya ayat tersebut dibaca seluruhnya. Misal dalam surah Sajadah itu kan ya Allah, apa tuh? Ada yang apa lah di sini? Aku lupa nih. Bentar. Dalam surah As-Sajadah apa dah? Kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, itu satu ayat full harus dibaca. Satu ayat full itu harus dibaca. Tak boleh kita baca setengahnya, belum selesai sujud tak baca. Baru setengah ayat belum full dibaca, kita tak sujud, tak boleh. Walaupun yang dibaca ayat tilawah itu, posisi lagi baca ayat tilawah, tak boleh. Tak boleh. Jadi harus selesai ketuntas dulu. Itu baru diperbolehkan untuk sujud tilawah. Itu syarat yang ketiga. Kemudian antakun al-qiraah min qari wahid, harus dibaca oleh satu orang ayat itu. Tak boleh dibagi-bagi dua wong. Pak, satu ayat bagi dua baca, lucu pula. Jadi selesai dulu satu ayat sikok wong. Kalaupun wong lain nak bacanya silakan, tapi yang pertama selesai ke. Wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Selesai ayatnya. Nak dilanjut oleh wong lain tak apa-apa.
Jadi harus satu orang yang membaca ayat tersebut. Antakuna fi ghairi sholatil janazah. Hendaknya ayat tersebut bukan di dalam posisi sholat jenazah. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah tidak ada sujud. Jadi tidak disunahkan, walaupun bahkan dalam sholat jenazah itu kita tidak disunahkan baca ayat. Takbir pertama langsung Fatihah. Iftitah tidak disunahkan. Sholat jenazah itu, kalau kamu pernah sholat jenazah sering, pasti paham. Takbir pertama langsung baca Fatihah. Tidak kata iftitah Allahu Akbar kabira, tidak disunahkan. Yang kedua apa? Sholawat. Yang ketiga doa. Yang keempat doa. Baru salam. Nah, jadi tidak boleh di sholat jenazah. Itu syarat-syarat di luar sholat, Pak. Yang tadi Anda sebutkan itu syarat-syarat di luar sholat. Jadi misal kalau kamu lagi baca Quran, ketemu ayat tilawah, ada gambar sejadah tadi, sujud, Pak. Taruh dulu Al-Qur'annya, takbir, niat. Ya niatnya sujud sajadah Allahu Akbar. Dosa tegak nih, enggak usah. Dalam posisi duduk tu lah tak apa, lagi ngaji. Duduk tahiyat awal boleh, duduk pangsilo juga boleh. Habis takbir langsung sujud, baca doa daripada sujud tilawah. Yang tidak hafal boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Habis itu apa? Duduk salam. Duduk langsung salam. Jadi Allahu Akbar langsung sujud. Langsung baca Fatihah. Baca Fatihah lagi pula. Bukan salat. Jadi Allahu Akbar langsung sujud, langsung baca subhana rabbil a'la bihamdi 3 kali, duduk salam. Nah, ini cara kalau di luar salat. Kalau kita yang dengar pun sama. Kita lagi duduk di sini. Walaupun kamu lagi ngopi di sini berkelakar, ada baca Quran, sampai ke masjid, ada ayat tilawah dibaca oleh orang yang baca ini. Disunahkan kamu lagi dengar itu untuk sujud tilawah. Stop dulu berkelakar, agak dulu. Nah, apa? Aku nak sujud. Sujud apa kau ni? Sujud tilawah namanya. Sujud tilawah. Kalau di dalam sholat, ya langsung sujud ketika selesai baca ayat. Yusabbihu apa tadi? Wahum la yastakbirun. Langsung sujud. Allahu Akbar. Subhanallah a'la bihamdi 3 kali, langsung tegak. Tanpa duduk istirahat. Jangan duduk istirahat, tidak disunahkan. Jadi dari sujud langsung tegak. Nah, itu kalau dalam sholat. Kemudian disyaratkan ketika dalam sholat juga, wong yang maco ini bukan makmum. Kenapa? Karena kalau makmum percuma. Kalau kamu makmum ya tidak disunahkan. Walaupun seandainya kamu maco ayat tilawah. Kenapa? Ya imamnya tidak ada sujud tilawah. Ketika imam tidak sujud tilawah, kamu tetap sujud tilawah, ya batal sholat. Kenapa? Mukhalafah, bertentangan dengan gerakan imam. Walaupun itu sunat, karena mengikuti imam itu hukumnya wajib bagi si makmum. Kemudian ketika dalam sholat ditambahkan lagi syaratnya siko. 2. Pertama dia bukan makmum. Ketiga, tidak boleh bagi kita yang sholat maco ayat hanya dengan niatan nak maco siku ayat itulah. Kita sholat, Allah aku nak maco ayat sajadah ayat siku ayat itu dibacanya, tidak boleh. Paham Jadi setelah baca Fatihah memang sengaja nak maco siku ayat itu biar apa? Biar dapat sujud tilawah. Tidak boleh. Jadi syarat itu ketika dalam sholat harus membaca ayat sebelum dan sesudah daripada ayat sujud tilawah itu. Jadi baca dulu ayat sebelumnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu misal terus. Ayat keduanya baru ada ayat tilawah. Sujud. Setelah sujud bangun, baca ayat setelahnya sambung. Sambung atau dah hafal, baca ayat pendek, surah-surah pendek. Misal dah hafal. Tidak boleh kita sholat hanya membaca satu ayat itu untuk sholat, tidak boleh. Tidak disunahkan.
bahkan tidak sah. Kalau seandainya ada seorang yang melakukan sholat dengan niatan dia cuma nak maco ayat tilawahnya baik. Jadi syarat sahnya itu harus apa? Dia harus membaca ayat sebelumnya, kemudian baca ayat tilawahnya, dia sujud, setelah itu dia bangun sambung ayat setelahnya, atau kalau tidak hafal baca surat pendek. Paham, Pak? Paham. Kalau tidak paham ana ulangi lagi sampai kamu paham. Maklum tak, cara umum cepat bulu ni kadang-kadang 3-4 kali diulang. Kemudian arkan sujud tilawah. Rukun-rukun sujud tilawah di luar solat itu ada 7. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga sujud, keempat tumakninah, kelima dia duduk, kemudian dia langsung salam. Seperti yang ana contohkan tadi itu. Adapun zikir yang dibaca yaitu adalah Allahumma ktubli biha indak ajran waj'alha li indaka dhukhran. Ada macam-macam versi bacaan sujud tilawah ini. Ada yang baca sajada wajhi ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa syaqqa tabarakallahu khaliqin, itu juga boleh. Atau tak apa juga subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu juga boleh. Kalau di luar salat lagi baca Quran, tidak nak sujud tilawah misalnya, boleh tak? Ya boleh karena sunnah. Ada penggantinya, Pak. Bagi wong yang tidak sujud tilawah, bagi wong yang tidak galak sujud tilawah, itu lagi ngaji misalnya. Nah, ada tilawah. Tapi lesu tak sujud. Tak? Pegel pinggang misalnya, sakit. Ya sudah, baca subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 4 kali. Kalau tidak galak sujud tilawah, baca subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 4 kali. Masailu fi sujudi tilawah. Kalau seandainya sekarang ini permasalahan dalam sujud tilawah, kita mendengar ayat sajadah atau ayat tilawah dari suara radio, Imam Masjidil Haram, lagi baca ayat tilawah, nak dia lagi solat nak dia lagi ngaji, terserah, pokoknya kita dengar dia baca. Boleh tak ketika dia baca ayat tilawah, misal dia sujud di sana tuh kita nak mela sujud juga di sini, boleh tak? Boleh tak? Tak jelas. Boleh, Pak? Boleh. Syaratnya singko. Syaratnya harus live. Harus live. Memang imam di sana tuh memang lagi maco live. Kalau seandainya rekaman atau kaset, kamu setel DVD atau radio namanya kaset tip tip itu kamu masuk ke setel ke ngaji murattal, ada tilawah, tidak disunahkan sujud tilawah. Kenapa? Karena tidak secara langsung. Jadi yang maconya itu harus langsung live, bukan rekaman ulang. Paham, Pak ya? Baik. Sekarang kita masuk bab selanjutnya. Apa? Bab sujud syukur. Tadi sujud tilawah. Ini bab sujud syukur. Pernah dengar, Pak? Sujud syukur, Pak? Pernah dengar, Pak? Banyak kadang-kadang pemain bola tuh kalau bergaya tuh selebrasi. Kalau habis ngegol ke sujud dia. Main bulu tangkis menang misalnya, langsung sujud dia. Tak tahu ternyata sujud syukur ni ada syarat-syaratnya. Jadi jangan sebasingan kamu sujud syukur. Pakai celana pendek, pucuk betis, sujud syukur. Tak main bola itu, dengkul kemana-mana. Main badminton itu, aurat kemana terbuka, sujud syukur. Ada syaratnya. Jangan masing-masing. Inilah pentingnya belajar. Inilah pentingnya ilmu. Bahaya orang beramal tanpa ilmu. Itulah bahayanya. Kita bahas malam ini. Wala yajuzu ayasjuda dakna. Sujud syukur tidak boleh dilakukan dalam solat. Lagi solat, Allahu Akbar. Ya Allah, makasih ya Allah.
nikmat yang kau berikan, aku nak sujud syukur sekarang. Allahu Akbar. Tidak boleh, Pak, batal solat. Sujud syukur hanya diperbolehkan itu di luar solat. Sebab-sebabnya ada 4. Wong itu boleh sujud syukur. Jam berapa? Yang pertama, hujumun nikmah. Apa hujumun nikmah ini? Datang nikmat yang tiba-tiba lama kita nantikan. Lama aku dah ini, Allah mau kasih. Contoh di sini apa? Contohnya seperti wong yang lama tak punya anak. Ya tiba-tiba Allah karuniakan anak. Lama dia nunggu menantikan ini, Allah. Tiba-tiba dikabulkan Allah, dapat nikmat. Lahir anaknya. Sujud syukur, hukumnya sunnah. Bahkan ini sangat ditekankan bagi orang-orang seperti ini. Secara zahir dia mendapatkan nikmat yang tidak dia duga. Kemudian contoh seperti apa lagi? Seperti datangnya orang yang hilang. Lama anak kita hilang misalnya. Dari kecil lah hilang, culik wong. 20-30 tahun tak ketemu, tiba-tiba ketemu. Cak anak aku mirip, jenggot tanduk lahir ada. Kau ni anak siapa? Tak tahu, anak temuan kau ni. Pas dicek, rupanya anak dia tu lah. Sujud syukur dia ketemu anaknya. Kenapa? Lama kehilangan anak. Tiba-tiba Allah balikkan anak yang hilang tadi. Sujud syukur. Kemudian bagi orang yang punya penyakit, lama sembuh tak baik-baik, tiba-tiba sembuh. Misal penyakit apa yang biasa saro sembuh ni? Jantung misal. Penyakit kolesterol. Penyakit wong kita ni itulah. Kolesterol, gula, jantung. Itulah penyakit kita ni. Buntu. Buntu tu galau-galau kata nak tua nak muda. Buntu tu dah kata dah tiba-tiba penyakit tadi Allah angkat. Sembuh total. Pas doktor tengok, doktor memvonis kau ni 3 bulan lagi mati. Nyawa kau ni 3 bulan lagi uji doktornya. Tiba-tiba Pak, penyakit tadi tu Allah angkat, hilang total. Katik lagi penyakit itu. Sunnah sujud syukur. Atau sesuatu yang tak tampak, seperti ilmu laduni. Kita punya anak misalnya, badung na'udzubillah misalnya, punya anak ni luar biasa nakal, saban hari mening kepala nyusai baik. Kabar-kabar yang masuk ke telinga ni kabar tak pernah lemak terus. Anak kau ni cak ini, anak kau cak ini. Pening pala kita orang tua ni. Tiba-tiba Pak, anak tadi balik berubah. Tiba-tiba becak disantet wong. Langsung pakai baju rapi. Nak ke mana nak? Nak ke masjid Pak. Wah, lama aku dah cuba ke masjid. Yang tadi nongkrong main gam saban hari tak pernah ke masjid, tak pernah solat ke masjid. Bawa-bawa nak majlis taklim ke masjid tak? Apalagi nak hadir majlis taklim. Ini tiba-tiba pakai sarung, pakai minyak wangi luar biasa. Nak ke mana nak? Nak ke masjid Pak, sekalian nak hadir majlis taklim. Oh ya Allah, kata bapak tadi. Nah, bapak ini sunnah sujud syukur. Nengok anaknya berubah. Yang tadinya lolo, buyan, tiba-tiba banyak ilmu. Dapat ilmu luar biasa, alim, pacak ngajar, pacak ceramah. Tiba-tiba jadi doktor, profesor. Nah, ini sunnah seorang orang tua sujud syukur. Ini sebab pertama Pak, datang nikmat tiba-tiba. Yang kedua, indifa'un nigmah. Diangkatnya musibah secara mendadak, tiba-tiba. Ini secara zahir. Contohnya apa? Kana ja'atin min hadim. Seperti orang yang selamat dari misal tsunami. Wong masyarakat limo elir misal kena tsunami kalau gato dia dewek yang tidak. Ini sunnah dia sujud syukur. Atau ada sikok bangunan hotel roboh misalnya, hancur kena gempa. Wong mati kalau dia dewek selamat, Allah selamatkan. Nah, ini sunnah sujud syukur. Atau naik kapal, naik pesawat tadi tu, na'udzubillah nyampak kecelakaan.
nyampaklah ke laut, wong terberak mati kalau dia dewek selamat. Ini sunnah sujud syukur. Itu yang kedua sebabnya. Yang ketiga, ru'yatu fasik. Ketika kita menyingok wong fasik, wong galak maksiat, nyok kawan kita ni, aduh gawe saban lagi main minum ngaibon. Masih tak ada wong ngaibon zaman sekarang ni? Masih ada. Lah lama aku dah terjingok wong ngaibon, Pak. Biasanya dulu pas sekolah nyingok wong ngaibon. Sekarang agak jarang, alhamdulillah. Kalau dulu tu saban lagi kapan metu rumah wong ngaibon ngelim, tak? Budak lim jingoknya. Budak ibon. Sekarang agak berkurang. Kita nengok ada wong kawan kita, siapa pun itu, kerabat kita, hidupnya gawe setiap hari maksiat. Sunnah kita sujud syukur depan dia. Bahkan depan dia, Pak, disunahkan kita. Tapi dengan syarat, kamu sujud tak kena depannya kepala kamu. Kalau ditanya, "Ngapa kau sujud?" "Aku bersyukur sama Allah tak jadi cak kau." Berempang katanya. Jangan, Pak. Dengan syarat kita selamat. Asal kita sujud depan dia tidak marah. Tapi kalau dengan sebab sujud itu dia berubah, "Ngapa lo kau sujud?" "Aku bersyukur lo diselamatkan Allah nah. Cobalah aku jadi cak kau, tak tahu nasib aku cak mana." Ya Allah, benar juga. Aku mak inilah malah aja. Mak inilah dari dulu. Ya kawan aku lah sukses lah bergawe. Aku cak inilah nanggok among tua minta duit saban hari, kata gawe. Disunahkan sujud syukur di hadapan orang yang fasik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kemudian ru'yatu mubtala, melihat orang yang kena musibah. Dalam sini dalam artian fi badani au fi aqlihi fi ma yu'addu naqsan fi kamil khilqah. Seperti orang yang ada kekurangan, ada kekurangan dalam segi penciptaan. Kawan tadi dari lahir memang kupingnya hilang sikok. Hilang sikok, katik kuping. Sikoknya ada, sikok katik. Kita sujud syukur, ya Allah makasih. Tapi dengan syarat, kalau tadi nyingok wong maksiat, sunah depan dia sujud. Tapi kalau ini nyingok wong yang kena musibah, disunahkan di balik layar. Jangan depan dia. Di rumah tu lah sujudnya. Jangan depan dia. Wong nyampah kamu sujud. Wong rumah kebakaran kamu sujud depan dia. Ngapa sujud? Bersyukur rumah aku dah kebakaran. Sakit hati dia tambah. Kalau nyingok musibah, wong kena musibah, disunahkan sujud di balik layar, bukan di depan dia. Di balik layar. Atau ada wong misalnya kaki pincang, tangannya putus. Alhamdulillah ya Allah, tangan aku sempurna, pacak begawi, kaki anu pacak berjalan, telinga masih lemah, pacak denger, mata masih seger. Masih pacak nyingok dengan nikmat. Kawan tadi buta misalnya, sarua nyingok masih muda lah kati mata. Sujud, ingat sujud depan rumah, dalam rumah. Juru bilik, jangan depan dia. Ini sunnah yang sujud syukur. Ini empat ini disunahkan sebab-sebab daripada orang tersebut untuk sujud syukur. Tadi itu yang anda bahas tadi, ada wong menang di misalnya lomba, menang sunat sujud syukur. Ada tak sebab-sebab di sini? Ada tak? Tak kata. Jadi jangan sebasingan kamu sujud syukur, Pak. Anak-anak bukan apa? Allah. Dari segi pandangan mungkin ya lemah dijingok. Masya-Allah main bola ini. Tak sujud syukur dia. Tapi syarat-syaratnya ingat. Syarat sujud syukur itu sama halnya seperti kita sholat. Ada wudu. Ada wudu. Nutup aurat. Jangan kamu bersempak kamu sujud syukur. Pakai baju yang tetap sopan nutup aurat, bukan sekendak baik. Sujud. Inilah kadang-kadang salah. Tapi perlu kita pahami. Jadi kalau ada kawan-kawan kita tadi, kita jelaskan. Inilah pentingnya belajar tadi. Kalau kau nak sujud tu, ya kau tu cara nak solat. Sujud itu bagian dari solat, bagian daripada gerakan solat. Makanya harus nutup aurat, pakai baju yang sopan, pakai wudu. Inilah sebab daripada sujud syukur. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sengaja stop ke sekarang karena nak buka sesi tanya jawab. Kalau dia bertanya, mandakati anak lanjut ke ini? Anak lanjut dikit lagi. Cuma kalau dia bertanya, jatuhi.
Ada kurang lebih 5-6 menit. Maksudnya kalimat itu kita baca surah itu maksudnya digandeng dengan surah lain atau gimana? Cuman? Kalimat Ustaz tadi di bahasan itu kan baca surah. Kita niat kita nak baca, tidak boleh kita baca niat kita baca sejadah. Oh, cak ini. Paham mana? Jadi cak ini, kita tidak boleh kita nih misal sholat cuman nak niat untuk ngebaca ayat sajadah be, ayat itu be kita baca. Sehari maksudnya. Tidak, kapan bae? Kapan bae? Misal anak nak sholat nih. Anak nih sholat cuman niat untuk ngebaca ayat tilawah. Siko ayat be anak baca. Itu ya bacanya maksudnya. Nak kapan bae? Nak zuhur, nak asar. Karena dia cuma nak ngambil sujud tilawahnya tu nah. Cuma nak ngambil ayat siko itu be nah. Nah, itu tak boleh. Iya. Jadi kalau cek tak boleh. Kalaupun nak baca cek itu silakan, tapi baca ayat-ayat sebelumnya juga. Sebelumnya dibaca, terserah nak 2 ayat sebelumnya, nak 3 ayat sebelumnya, nak 5 ayat sebelumnya, atau nak dari awal surat baca sampai ketemu ayat tilawah, ya sujud. Tapi kalau hanya Allahu Akbar, baca Fatihah, baca ayat tilawah, siko ayat B, sujud. Sujud kan? Habis sujud dia tegak, langsung rukuk, dah baca. Tidak disunahkan. Jadi sunnah itu memang benar-benar kita murni membaca ayat sebelum tilawah dan setelah tilawah. Jadi bukan hanya satu ayat itu yang kita baca. Iya. Sama cak air Jumat itu nah, sajadah itu. Dia baca dari awal sampai sujud ayat tilawah, dia sujud. Habis sujud dia nyambung lagi. Tak boleh dia pas sholat itu cuma baca ayat sikok itu benar. Nah, cuma baca itu be. Iya, tak boleh. Nah, coba ini seperti dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di akhir suratnya itu ada ayat tilawah, wasjud waqtarib. Itu sunnah sujud tilawah, sunnah. Setelah sujud naik baca ayat selanjutnya atau setelah surat setelahnya apa? Ya, na inna atoina ke, na qul huwallahu ke. Jangan langsung rukuk. Iya, nyambung pokoknya. Jangan langsung rukuk. Jadi wasjud waqtarib. Sujud. Allahu Akbar. Baca subhanallahi 3 kali, langsung tegak. Nyambung surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baru ruku. Allahu Akbar. Paham belum? Ada lagi yang tanya? Ya macam tadi kan kalau jadi tilawah itu kalau rekaman, jadi misalnya azan ataupun salam kalau rekaman tidak wajib dijawab. Macam mana Pak? Kalau imam baca waktu kalau live kan sunnah kan tilawah tadi. Iya. Kalau azan atau salam tapi secara rekaman kan wajib dijawab. Azan. Iya, azan rekaman. Oh, azan. Tak ada. Tak disunah ke jawab. Tak. Salam kalau rekaman. Nah. Azan itu disunah ke kalau kita dengar. Dengarnya itu memang di waktu azan. Kalau ada rekaman waktunya jam 2 siang tidak sunah. Kalau langsung wong azan depan kita sunah, kita dengarnya langsung. Kita lewat. Hah? Kita tidak ada wudu, kita masuk wudu, memakai rondang dulu. Wudu dulu. Wudu nutup aurat. Bahasan yang tadi. Sujud sahwi tadi. Apabila imam kelupaan tadi konteksnya. Dan setelah salam nanti baru ingat dia kan melakukan sujud. Ya. Otomatis si makmum pada saat sholat berjamaah tadi kan tidak melakukan sujud sahwi. Ya. Karena si imam sudah kelupaan. Ya. Nah, mana nasib si makmum itu? Apakah dia harus melok begitu?
imam tadi pulang aku melok pulang kan sementara sholat sudah selesai, sudah salam kanan kiri. Ketika sudah salam, imam salam, si makmum nak sujud sahwi. Imam lupa. Iya. Sudah sujud sebab sudah selesai sholat salam kanan kiri, baru ingat. Iya. Rasanya ini sudah salam, dia melakukan sujud sahwi. Kan otomatis kan makmum sudah selesai. Tidak sunnah. Tidak disunahkan lagi. Tidak wajib mengikut imam. Kenapa? Sholat selesai. Sholat dianggap sudah selesai. Jadi ini, anak jelas gak ya? Ini contoh gambarannya seperti ini. Imam lupa, maco tasyahud awal. Sunnah dan sujud sahwi. Sunnah. Tapi si imam lupa sujud sahwi. Setelah salam, dia baru ingat. Kan boleh setelah salam tadi dia sujud sahwi. Kemudian si makmum ini sudah melok salam juga. Imam sujud sahwi dia setelah salam. Si makmum wajib tak melok imam? Tidak. Kenapa tidak? Salat sudah selesai. Salam itu salat sudah selesai. Tidak ada kewajiban lagi si makmum untuk ikut si imam. Kalau dia lupa takut awal tadi, dia berdiri, tapi dia belum baca surah Al-Fatihah. Kita belum baca dia subhanallah. Dia balik lagi. Kalau seorang imam lupa maca tasyahud awal, kita makmum sunnah untuk ngingeti subhanallah. Dijingok, posisi dia tegak, lebih kegeraan sudah nak tegak atau masih duduk? Duduk anak tegak tuh, jongkok lah. Kalau posisi dia masih jongkok, anak praktek biar kamu paham. Masih 70 itu lah, 70 derajat. Anak praktek biar kamu paham. Dia nih lupa, ya tasyahud awal. Dia tegak. Kalau tegak dia sudah, nah semua ini sudah mendekati berdiri ini. Maka kalau seandainya dia balik duduk tasyahud awal, batal sholat dia. Paham? Kenapa batal? Karena tegak hukumnya wajib. Tegak itu hukumnya wajib. Duduk dan tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Jadi kalau di posisi ini, makmum, subhanallah, matilah kamu subhanallah. Kenapa? Karena posisi sudah tegak. Tapi kalau posisi dia baru sama ini, saya ini, baru saya ini, nah subhanallah, balik lagi. Paham Anak praktek biar paham kamu. Karena kalau praktek kadang-kadang bingung. Ayo, ini kadang makmum cak itu juga. Imam lah tegak masih duduk dia. Subhanallah. Subhanallah. Uji imam, matilah kamu. Nah iyo. Ada sampai cak ini dia. Jadi kalau sudah posisi tegak, kendaklah sana. Dan makmum juga berhentilah baca subhanallah. Agak kamu imam mana? Agak dibatali sholat. Aku jadi imam, aku jadi imam. Iya. Nah, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatna fi dinina Allahumma ahdina bi hudak waj'alna min sari fi ridha wa la tuwallina wa siwa wa la taj'al mukhalafa amrika wa asar Allahumma aghna bil ilm wa zayyina bil ilmi wa akrina bit taqwa wa jamil bil afiyah ya rahimin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi